Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, pada kultum siang hari ini, materi yang saya bawakan, saya beri judul Guru Agama Bicara Corona. Satu masalah yang sedang menimpa, bukan lagi sekedar epidemi, tapi ini sudah menjadi pandemi. Karena bukan cuma di sebagian daerah dengan sedikit kasus, melainkan sudah mewabah ke seluruh dunia dengan banyak kasus. Semoga Allah menjaga negeri kita, terlebih lagi kota kita, dan juga diri dan keluarga kita dari wabah ini. Karena bagaimanapun sehat itu adalah nikmat. Karena kalau sehat bisa sholat, kalau sehat bisa puasa Ramadan sebulanan lagi, kalau sehat bisa kerja, dan itu semua kenikmatan yang tidak bisa dilakukan kalau sakit. Saya bicara tentang corona bukan sebagai seorang dokter, maka saya tidak akan menjelaskan bagaimana struktur atau fisik dari virus ini, kemudian dimulai dari mana penyebarannya, waktu itu gara-gara makan apa, ketemu siapa, dan lain-lain. Saya yakin jamaah dalam sebulan yang terakhir ini sudah banyak membaca dan mendengar pembicaraan orang tentang corona ini. Adapun yang saya ingin bicarakan adalah beberapa sisi lain terkait dengan penyebaran corona yang saya bicarakan dari sisi agama sebagai seorang guru agama. Ada 7 poin, dan 7 poin ini sudah saya letakkan di website kami, yayasanmufid.com. Tadi sesaat sebelum kesini, jamaah bisa dapatkan 7 poin ini di website kami, yayasanmufid.com. Pertama, kita wajib untuk menyaring dan meneliti setiap berita yang sampai kepada kita terkait corona ini. Karena ini adalah masalah bersama yang selayaknya disampaikan kepada masyarakat harus sesuai fakta. Jangan terburu-buru untuk men-share meskipun kontennya mungkin bagus. Apalagi kalau Anda berbuat jahat kepada masyarakat dengan menyebarkan berita-berita atau mengupload video hanya demi kepentingan konten Anda dan subscriber Anda. Sebagian orang demi mendapatkan uang dari YouTube, dari Facebook, dari iklan dan endorse, mereka sebarkan hal-hal yang sebenarnya hoax, tidak benar kepada masyarakat, hanya karena semata-mata kontennya menarik, atau semata-mata dibuat dengan judul yang sekiranya orang mau klik. Kalau bahasa kekinian namanya dibuat clickbait-nya bagus. Misalnya dibuat viral, tanda seru 4 kali, telah ditemukan obatnya, Masya Allah, tanda seru 4 kali, dan yang semacam itu, yang semata-mata adalah demi kepentingan pribadi, bukan dengan mengedukasi masyarakat apa-apa yang benar dan sesuai fakta. Saya katakan dari sisi pandangan guru agama bahwa siapa saja yang menyebarkan hoax, meskipun tujuannya baik, maka dia diancam di dalam agama Islam ini dengan dosa dan label pendusta. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Kafa bil mar'i kadhiba ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dicap sebagai pendusta apabila dia suka menyebarkan apapun yang didengarnya. Kalau di konteks kekinian,
Setiap ada berita, ada artikel menarik judulnya, langsung di-share ke grup-grupnya dan dibuat statusnya. Hanya demi dapatkan likes, subscriber tadi. Membuat komen-komen supaya rame akunnya. Ini adalah para pendusta yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jatah dosa. Harusnya yang dilakukan sebagai tindakan nyata oleh seorang muslim adalah tidak memposting artikel, video atau yang semacamnya tentang corona dari artikel-artikel yang tidak jelas sumbernya, atau dari sumbernya ada tapi tidak kredibel dan tidak bisa dipercaya, seperti situs-situs dan akun gosip. Kadang jamaah yang dirahmati Allah, ada artikel berseliweran di grup-grup WhatsApp misalnya, setiap hari, atasnya kah, bawahnya kah, tidak jelas siapa yang nulis, tidak jelas mana situs yang memuatnya yang kredibel, hanya tertulis copas. Setelah beredar, lalu ternyata itu terbukti hoax, baru kemudian dengan entengnya berkata, afwan, maaf, cuma sekedar share. Anda sekedar share, tapi Anda men-share-nya sembarangan, Anda berdosa loh. Karena tidak mengedukasi masyarakat dengan yang benar. Ya, dan minta maaf dengan enteng itu tidak benar juga. Meskipun Anda minta maaf, tapi bila banyak orang yang menelan lalu mengamalkan atau menjalankan apa yang tertulis karena jari Anda, maka Anda dapat dosa. Ya. Misalnya hoaxnya adalah terbukti dua benda ini bisa menyelamatkan dari corona. Setelah diklik, oh isinya ternyata kunyit dan jahe merah. Diaduk, dicampur, bla bla bla. Lalu kemudian pasar menyerbu. Pedagang membaca, oh, orang kok pada nyari kunyit sama jahe merah. Lalu harga yang tadinya 80.000 per kilo jadi 150.000 per kilo. Dalam 2 hari tiba-tiba jadi 200.000 sekilo. Lalu kemudian orang-orang yang tadinya memang dia jualan makanan atau minuman yang bahan dasarnya jahe merah jadi kesulitan. Tadinya jualnya harga 10.000, tiba-tiba mau naikkan nggak bisa. Kenapa? Gara-gara jari hoax tadi itu. Kedua, larangan menyebar hoax corona itu sifatnya umum. Dosanya pun umum. Berlaku baik pemerintah yang bertanggung jawab atas kemaslahatan umum, juga bisa jatuh dosanya kepada tenaga medis yang mengerti ilmu seputar penyakit dan virus, dan bahkan dosa itu juga bisa jatuh pada penceramah dan dai yang mengarahkan umat dalam menghadapi dan semua orang yang aktif menulis dan menyebarkan beritanya. Kalau pemerintah menyebar hoax, meskipun kita yakin tidak mungkin, karena mereka punya aturan larangannya. Tapi bila mereka lakukan, maka mereka jatuh dalam dosa. Misalnya berkata, siapa yang makan nasi kucing bisa terhalang dari corona. Lalu itu diamalkan masyarakat dengan keseriusan, maka itu bisa jadi dosa bagi yang mengucapkannya. Bila maksudnya bercanda, maka canda tapi dusta juga tetap berdosa. Bila yang menyebarkannya adalah tenaga medis, misalnya aja demi kepentingan karir, kemudian mau diwawancari koran abal-abal, mengatakan misalnya di Balikpapan sudah ada suspek corona sebanyak misalnya dibilang 70 orang, padahal 7 orang, supaya wah, maka ini bisa berdosa orangnya. Sama juga bila yang menyebarkannya adalah seorang penceramah, maka seorang dai atau ustadz, maka dia pun harus berhati-hati. Khusus untuk ustadz saya letakkan pada nomor 3 berikut ini. Tidak boleh menyampaikan apapun tentang corona dengan atas nama agama kecuali dengan dalil dan pemahaman yang benar, bukan dengan praduga belaka atau dalil yang mengada-ngada. Jangan demi kepentingan dakwah Anda atau Anda sebagai ustadz bermaksud baik mengarahkan masyarakat, tetapi Anda justru menebarkan kedustaan dalam agama.
Misal di zaman sekarang banyak dilakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Ada gambar-gambar yang memuat hadis yang hadisnya tidak valid. Isinya adalah tentang keutamaan berwudu demi mencegah terkena corona. Hadis ini yang sering diucapkan atau disebarkan dalam tulisan atau gambar harusnya dicek dulu kesahihannya. Bahkan saya sampai kerepotan mencari, bahkan matan Arabnya aja nggak dapat. Ditulis riwayat Tobroni, dicari di Tobroni nggak ketemu. Dicari di artikel abal-abal pun nggak ketemu, kecuali gambar-gambarnya. Dan semuanya bahasanya Indonesia. Mau dicari yang bahasanya bahasa Arab nggak ketemu. Lalu masyarakat mengkonsumsi dan berkata, oh nggak perlulah kalau gitu berobat, nggak perlulah pergi ke dokter, cukup berwudu. Gara-gara jari jemari yang mengatasnamakan agama oleh sebagian orang yang berprofesi sebagai dai. Ada lagi yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah buatan Yahudi. Siapa yang membocorkannya? Bocornya lewat dialog sama jin yang kesurupan, lewat orang kesurupan. Yang ngomong adalah jin. Saya nyatakan saja dengan lugas dan tegas. Mohon maaf kalau ada pengikut. Yang ngomong ini adalah dai-dai yang menamakan mereka dai akhir zaman. Dibuat sudah terbongkar. Nah, kata-kata terbongkar itu kan hebatnya. Wah, apa tuh? Apa tuh? Terbongkar. Corona ini yang menyebarkannya adalah Freemason, Yahudi. Itu terbongkar dari ada orang meruqyah jin, jinnya yang ngomong. Coba jinnya aja agamanya apa nggak tahu. Oke lah, kita punya kecemburuan dalam agama ini, lalu kita membenci Yahudi. Bagus itu. Membenci agen-agen Yahudi seperti Freemasonry. Oke itu. Tapi kemudian menyebarkannya dalam ceramah-ceramah agama dan tidak mengedukasi masyarakat, itu tidak benar juga. Mungkin perbuatannya maksudnya baik, tapi salah dan berdosa. Karena bagaimanapun fitnah itu tidak boleh meskipun kepada orang kafir. Misalnya kita punya tetangga, dia Yahudi atau Nasrani, kemudian kita bilang, dia itu istrinya 10. Kita fitnah dia, lalu ketika dicek rupanya tidak benar. Ketika ditanya, kok kau bilang istrinya 10? Ya tidak apa-apa lah, itu kan pantas saja, siapa suruh kafir, makanya kita fitnah aja. Itu tidak benar itu. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa virus corona itu sengaja diciptakan untuk membantai kaum muslimin di Cina. Ini selain tidak punya data dan tidak sesuai fakta. Coba cek lagi berapa persen muslim di Cina dan berapa banyak yang terjangkit virus corona padahal dia adalah orang-orang ateis atau orang-orang yang bukan beragama muslim. Di Italia coba misalnya. Maka kalau dia dikatakan dalam rangka membantai muslim Cina, maka hati-hati. Oke, kita punya kecemburuan dalam agama ini, kita senang kalau membela kaum muslimin. Tapi mengedukasi masyarakat dengan hoax-hoax seperti ini bisa jadi Anda masuk dalam hadis yang akan saya bacakan setelah ini. Saya katakan dalam artikel saya, bicara atas nama agama yang tidak jelas dalilnya adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama dan diancam neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, siapkan tempat duduknya di neraka. Anda menyebarkan soal hadis tapi hadisnya tidak valid, lalu Anda bilang itu hadis Nabi, maka Anda bisa berdosa dan masuk neraka. Kalau tadi ada yang bilang ini adalah ciptaan Yahudi, maka Anda harus ingat lagi, kalau perlu belajar akidah dari buku-buku tipis lagi. Itu makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Dia bukan meja benda mati yang Anda bisa bikin-bikin dengan semau Anda. Itu adalah makhluk Allah. Dan kalau ada yang mengatakan ini adalah buatan Yahudi dan lain-lain,
maka saya khawatir mereka jatuh ke dalam syirik rububiyah. Karena menyamakan manusia dalam hal penciptaan yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Keempat, haram bagi siapapun yang bukan kapasitasnya, haram bagi orang awam untuk berfatwa seputar hukum agama terkait corona. Tidak boleh jamaah sekalian yang merasa dirinya masih awam, belum mengerti ilmu usul, untuk berfatwa dengan seenak maunya. Seperti berfatwa seputar pengobatannya, berfatwa seputar sholat Jumat, sholat berjamaah, dan lain-lain seputar masalah agama terkait corona. Karena orang awam itu hanya boleh mengikuti fatwa dan tidak boleh membuat fatwa sendiri dengan pendapat pribadinya. Tidak benar orang awam melakukannya. Demikian pula seseorang harus melihat dan menerapkan fatwa ulama sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi yang lainnya, dengan cara berkonsultasi kepada ahli ilmu yang mampu dijangkaunya saat ingin menerapkannya. Jika seseorang tidak mengerti tentang masalah agama seputar corona, yang harus dilakukannya adalah diam dan berkata, saya belum tahu hukumnya, lalu bertanya kepada ahli ilmu, karena Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kita orang awam, lalu ada yang tanya, dengar-dengar katanya tidak usah sholat Jumat kah? Lalu kita tidak tahu. Kita bukan ahli ilmu, bukan seorang mufti, tidak pernah membaca artikel, tidak mengerti dalil, lalu berkata, kayaknya iya. Kayaknya iya. Kayaknya itu ragu-ragu. Iya, salah lagi. Berkata iya, itu salah. Karena para ulama memfatwakannya di daerah mana, di negeri mana, kepada siapa. Harus dilihat. Apakah ini berlaku juga untuk Balikpapan? Nanti harus dilihat. Ditanya kepada ahli ilmu. Ada orang berkata misalnya, tidak mengapa berobat dengan misalnya empedu ular. Karena katanya empedu ular itu bisa menangkal corona. Lalu ada yang bertanya, memang boleh ya kita berobat pakai empedu ular? Boleh aja. Berfatwa nggak pakai ilmu. Padahal ular itu hukumnya haram untuk dikonsumsi karena dia sunnah dibunuh. Dan para ulama mengatakan apa yang sunnah dibunuh haram dimakan. Ya. Maka untuk berfatwa soal obat, berfatwa soal hukum sholat yang sedang beredar, dan hari ini saya banyak ditanya orang, Ustaz, benarkah kita tidak usah sholat Jumat? Betulkah kita tidak usah sholat ke masjid? Maka ini harus hati-hati dalam mengamalkan dan menyebarkannya. Adapun di zaman sekarang, khususnya di Balikpapan, siapa yang merasa dirinya sakit, dia khawatir menularkan kepada orang lain, maka boleh dia sholat di rumah. Adapun yang sehat, datang ke masjid. Anda tawakal kepada Allah. Di zaman Nabi berapa banyak perang dilakukan, di hadapannya ada kematian, tapi para jamaah, para sahabat tetap sholat jamaah. Adapun yang sakit tidak ikut perang, mereka tetap tinggal di Madinah dan mereka dapat pahala sebagaimana yang pergi perang. Nabi SAW pernah berkata di dalam salah satu sesi peperangan, kata beliau, tahukah kalian, di Madinah ada sekelompok laki-laki, dia tidak ikut berperang bersama kita, tetapi tidaklah kalian mendaki bukit, tidaklah kalian menuruninya, melainkan pahala kalian disekutuhi oleh mereka, karena mereka tidak ikut perang lantaran sakit atau ada hal yang menghalanginya. Maka kalau Anda sakit, Anda khawatir ciri-cirinya, modelnya sakitnya kok seperti yang dibaca, ada lendir, ada batuk, sesak nafas, dan lain-lain, Anda khawatir, maka Anda sholat di rumah sendiri pun Anda tetap dapat pahala berjamaah. Adapun yang sehat, tetap ke masjid. Yang kelima, tinggal 3 lagi. Hendaknya menggabungkan sebab-sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i itu sebab-sebab agama, sebab kauni sebab duniawi.
dalam menghadapi pandemi corona. Tidak benar jika ada orang sibuknya hanya dengan sebab syar'i. Maaf, tidak benar apabila ada orang hanya sibuk dengan sebab duniawi, yang dipikirannya hanya soal olahraga, makan sehat, minum antibiotik, cuci tangan, pakai masker, beli hand sanitizer, minum obat, karantina dan lain-lain, tapi tidak memikirkan sebab syar'i seperti berdoa, berzikir, sholat dan lain-lain. Karena sakit itu datangnya dari Allah, penyembuhannya dari Allah. Tidak benar kalau kita hari-hari hanya yang disibukkan masalah cuci tangan, libur sekolah dan lain-lain, lalu kita lupa sholat. Bahkan memfatwakan bolehnya tidak usah sholat semuanya, masjid cukup dikosongkan, tidak perlu ada yang sholat Jumat. Padahal orang kalau sakit sejatinya harusnya sholat. Tidak benar juga apabila ada orang hanya sibuknya dengan sebab syar'i, lupa dengan kauni. Lalu mereka mengatakan, sudahlah, tidak usah terlalu sibuk dengan hand sanitizer, olahraga, makan kunyit dan lain-lain, tidak perlu, cukup doa dan zikir. Itu juga salah. Ya. Yang benar adalah dua-duanya, sholat, zikir, doa dan lain-lain. Anda jangan lupa juga kalau masuk rumah, pulang dari kerja, pulang dari pasar, cuci tangan, pakai sabun antiseptik, mandi, edukasi anak Anda untuk makan yang baik, menjaga kondisi tubuh, tidak begadang, supaya Anda badan tetap fit dan ada virus bisa ditolak oleh antibodi. Dua-duanya. Saya dapati ada sebagian orang yang memang kurang agamanya, lalu yang disibukannya hanya duniawi. Dan saya dapati juga sebagian orang hanya sibuk dengan dalil-dalil, dia lupa dengan sebab-sebab kauni atau duniawi. Jamaah yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk tawakal, tapi tawakal juga harus mengambil sebab. Ada seorang sahabat Nabi mau masuk ke dalam masjid, lalu dilihat oleh Nabi, dia biarkan untanya atau kudanya atau keledainya tidak diikat talinya. Maka Nabi bertanya, kenapa tidak diikat talinya? Dia mengatakan, tawakal. Maka Nabi bilang, ikat dulu baru tawakal. Yani ambil sebab baru tawakal. Maka dalam corona ini, makan yang sehat, olahraga, cuci tangan, beli boleh hand sanitizer, antiseptik, ya, asal jangan terlalu diviralkan, nanti harganya jadi mahal semua. Ya. Jangan lupa doa, sholat, zikir dan lain sebagainya. Yang keenam, tidak boleh ihtikar. Haram hukumnya ihtikar. Apa itu? Menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat saat wabah. Ada sebagian orang yang melakukannya, menimbun barangnya lalu dikeluarkan dalam keadaan sudah langka, lalu dimahalkan harganya demi mencari keuntungan pribadi yang sebenarnya menyusahkan masyarakat di sekitarnya. Ini berdosa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 7. Kata Allah Ta'ala, Ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, sehingga harta itu jangan sampai hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Ini adalah dalil larangan menimbun, karena yang punya modal, yang punya uang enak, tinggal beli dalam harga murah. Masyarakat miskin setelah mengalami kelangkaan baru kemudian dinaikkan harganya, mereka kesusahan untuk membelinya.
Nabi SAW mengatakan la yahtakiru illa khati. Tidak ada yang menimbun barang kecuali yang berdosa. Ini menunjukkan bahwa menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, menaikkan harganya untuk kepentingan pribadinya, itu adalah perbuatan dosa. Terakhir yang ketujuh, seorang muslim yang baik dan kelompok masyarakat yang cerdas adalah tipikalnya tidak mudah panik dalam situasi genting. Maka tidak perlu kecuali yang bodoh saja yang melakukan panic buying, yaitu membeli kebutuhan dengan cara panik, semuanya diborong. Berapa banyak orang yang akhirnya melakukan panic buying di supermarket lalu kemudian berebutan dan berkelahi di supermarket, ya. Dan tidak lakukan ini kecuali orang-orang yang tidak mengerti agama. Yang harusnya dilakukan dalam kondisi genting ini adalah menenangkan diri dengan cara pertama, ambil sebab-sebab syar'i dengan sholat, zikir, doa, insya Allah akan lebih tenang. Yang kedua, ambil sebab kauni, cuci tangan, minum vitamin C, makan buah, menjaga diri dengan cara berolahraga dan tidak tidur larut dan sebagainya. Kemudian bacalah artikel-artikel dan menonton kajian-kajian Islami maupun kajian umum seputar corona yang sesuai kaidah syar'i. Ketahuilah pula bahwa pasien corona ini banyak orang tidak ngerti. Saking panik, saking tidak ngertinya jadi panik. Banyak pasien corona yang sembuh dengan sendirinya. Karena ada namanya masa inkubasi, di mana akhirnya antibodi mengeluarkan si virus ini dengan sendirinya. Tentunya setelah bertawakal kepada Allah dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang membuat sehat. Ya. Tapi terlalu panik seperti itu tidak perlu. Ya. Dari 155.000 kasus orang kena corona, lebih dari 50%-nya sudah sembuh. Kematian hanya 5%. Harus diketahui juga bahwa angka kematian akibat corona itu kecil. Saya dengar dari ustadz yang juga dokter ahli virus, kata dia dari penelitian yang ada hanya 5% sejauh ini yang meninggal. Itu pun meninggalnya bukan semata-mata karena corona, melainkan karena itu corona masuk lewat hidung, membuat dahak, susah bernapas, dan orangnya memang suka sesak nafas karena merokok. Jadi matinya karena merokok di awalnya. Yang lainnya karena memang punya asma, karena tua. Ada pun orang muda, anak-anak, itu kecil kemungkinannya. Apalagi yang memang sehat orangnya. Dia akan masuk, lalu lama-lama dia keluar sendiri. Maka apa gunanya Anda beli tisu sampai berbox-box? Mau ngapain itu tisu? Mau dimakan? Ada orang beli satu troli, itu apa? Troli keranjang belanja itu, isinya beras semua bertumpuk-tumpuk. Anda mau ngapain? Itu persediaan berapa hari itu? Sementara inkubasinya 7-14 hari. Kemudian yang terakhir, harus diketahui juga untuk mendatangkan ketenangan bahwa siapa yang sakit dan bersabar, maka dia dapat pahala besar. Dan siapa yang meninggal karena corona lantu bersabar, maka insya Allah bisa jadi Allah berikan pahala baginya dengan pahala orang mati syahid. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan tentang orang yang mati karena wabah corona. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah lewat waktu, maka tidak perlu tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.